Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir bahwa semua yang telah diajarkan kepada Anda tentang uang mungkin sepenuhnya salah? Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa apa yang biasanya Anda peroleh dalam 12 bulan bisa dicapai hanya dalam 30 hari? Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Saya pun berpikir begitu, sampai hal itu terjadi pada saya. Saya bangkrut, terlilit hutang, dan percayalah, saya tidak punya kesempatan, atau setidaknya begitulah yang saya pikirkan. Tapi ada sebuah metode yang begitu ampuh, sehingga hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa semua yang Anda percayai tentang kekayaan adalah kebohongan besar. Berapa kali Anda mendengar ungkapan, belajarlah keras, bekerjalah keras, dan uang akan datang. Saya mendengarnya seumur hidup. Katakan, apakah itu berhasil untuk Anda? Apakah itu berhasil untuk orang-orang yang Anda kenal? Karena saya melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang belajar bertahun-tahun, kuliah mengabdikan diri pada pekerjaan selama beberapa dekade dan masih tidak bisa membayar tagihan mereka tanpa khawatir. Dan ketika mereka memiliki sedikit uang tersisa, jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mengubah apapun dalam hidup mereka. Begitulah tepatnya cara saya hidup untuk waktu yang lama. Pada usia 26 tahun, saya berhutang. Saya mendapatkan sekitar $4.000 setahun dan berhutang $6.000. Jika saya mengambil setiap sen yang saya hasilkan, saya masih membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mencapai titik impas. Sekarang, pikirkan bersama saya. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang bekerja keras dan masih hidup dari gaji ke gaji? Mungkin Anda sendiri. Tidakkah Anda berpikir itu tidak adil? Saya pikir begitu. Karena saya percaya solusinya adalah bekerja lebih keras, berusaha lebih giat. Tapi saya salah, sangat salah. Tidak ada yang pernah mengajari saya bahwa bekerja keras tidak identik dengan menjadi kaya. Bahkan sistem ini dirancang untuk membuat Anda percaya itu. Sekolah mengajari Anda membaca, menulis, dan berhitung, tetapi tidak pernah mengajari Anda cara menghasilkan uang. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Mereka mengajari Anda untuk menabung, untuk menghemat, untuk berinvestasi, tetapi tidak pernah untuk menciptakan kekayaan. Mengapa? Karena pengetahuan ini hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Dan tahukah Anda apa yang lebih buruk? Saya percaya masalahnya ada pada diri saya, bahwa saya tidak beruntung, saya tidak memiliki pendidikan yang cukup, saya tidak memiliki kesempatan. Berapa kali Anda merasa seperti itu? Berapa kali Anda melihat seseorang yang telah berhasil dalam hidup dan berpikir, mereka beruntung, itu bukan untukku. Saya berpikir persis seperti itu. Sampai suatu hari semuanya berubah. Ketika saya mengerti bahwa kebohongan pertama yang mereka katakan kepada kita adalah ini. Bekerja keras bukanlah jaminan apapun. Karena jika memang begitu, orang-orang yang bekerja paling keras akan menjadi orang terkaya. Sekarang lihatlah dunia. Siapa orang terkaya? Apakah mereka orang yang bekerja 12 jam sehari dalam pekerjaan yang mereka benci? Atau apakah mereka yang telah belajar menciptakan sistem, ide, dan bisnis yang menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur? Itulah intinya. Selama Anda menukar waktu dengan uang, Anda terjebak karena waktu terbatas. Setiap orang memiliki 24 jam dalam sehari. Jadi, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, akan selalu ada batasan. Dan itulah mengapa kebanyakan orang tidak pernah sampai kemanapun. Mereka bekerja, mereka lelah, mereka tua, dan mereka mencapai akhir hidup mereka tanpa menjalani apa yang benar-benar mereka inginkan. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan sesuatu. Jika tidak ada yang berubah dalam hidup Anda hari ini, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai impian Anda? 10 tahun? 20 tahun? Atau mungkin tidak pernah?
Sulit untuk didengar, tetapi itulah kenyataan bagi kebanyakan orang. Dan itulah mengapa Anda perlu memutus siklus ini. Dan tahukah Anda bagaimana memulainya? Dengan mengubah cara Anda berpikir tentang uang. Karena semuanya berawal dari pikiran. Saya ingat itu seperti baru kemarin. Saya lelah, putus asa, tanpa prospek. Dan jujur, saya percaya hidup saya akan hancur. Sampai seseorang mengajukan pertanyaan sederhana kepada saya, apakah Anda percaya Anda bisa berubah? Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya menjawab, saya tidak tahu, tapi saya ingin mencoba. Mungkin itulah yang Anda rasakan sekarang, dan itu bagus, karena disitulah semuanya dimulai. Jadi saya ingin Anda melakukan sesuatu hari ini. Sebelum Anda tidur, tulis pertanyaan ini di selembar kertas. Apa yang dapat saya lakukan untuk menghasilkan uang tanpa hanya mengandalkan waktu saya? Tampaknya sederhana, tetapi ini adalah salah satu pertanyaan paling ampuh yang pernah Anda ajukan pada diri sendiri. Karena itu akan membuka pintu bagi ide-ide yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Jangan lewatkan 1 hari pun. Dan saya berjanji Anda akan mulai melihat peluang yang selalu ada, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya tidak menjadi lebih pintar, saya tidak kembali ke sekolah, saya tidak mengikuti kursus ajaib apapun. Yang saya lakukan hanyalah memahami bagaimana kekayaan benar-benar bekerja dan menerapkannya. Dan hal pertama yang saya pelajari adalah ini: bekerja keras tidak cukup. Bekerja dengan cerdaslah yang mengubah segalanya. Apakah Anda siap untuk ini? Karena jika Anda siap, bersiaplah untuk melupakan banyak hal yang telah Anda percayai seumur hidup Anda. Karena begitulah transformasi dimulai. Bayangkan sebuah sungai. Di satu sisi, arus membawa Anda ke atas menuju kekayaan. Di sisi lain, arus menarik Anda ke bawah menuju kekurangan, menuju kemiskinan. Sekarang katakan kepada saya, di sisi mana Anda berada? Citra ini menandai saya selamanya ketika saya pertama kali mendengarnya, karena itu menggambarkan kehidupan sebagian besar orang. Dan saya bertanya, apakah Anda merasa sedang dibawa ke atas menuju impian Anda? Atau Anda terjebak dalam arus yang hanya membawa Anda pada tagihan, hutang, dan kekhawatiran? Yang benar itu keras, tetapi saya perlu mengatakannya, kebanyakan orang berada di sisi yang salah. Dan tahukah Anda apa yang lebih buruk? Mereka bahkan tidak menyadarinya. Orang-orang hidup dengan autopilot, mereka bangun, mereka bekerja, mereka membayar tagihan, mereka mengeluh tentang kurangnya uang, dan mereka mengulangi ini setiap hari. Bukankah itu aneh? Berapa banyak orang yang Anda kenal yang hidup seperti ini? Mungkin Anda sendiri. Pernahkah Anda berhenti berpikir mengapa hal ini terjadi? Saya akan memberitahu Anda. Semuanya berawal dari pikiran. Ya, benar. Bukan pemerintah, bukan gaji Anda, bukan nasib buruk. Itu adalah apa yang Anda percayai, apa yang Anda pikirkan setiap hari. Saya tahu ini tampak terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan, tetapi saya mengalaminya. Dan ketika saya memahaminya, semuanya berubah. Ketika saya bangkrut, saya tidak melihat jalan keluar. Saya mendapatkan $4.000 setahun dan berhutang $6.000. Saya tidak memiliki pendidikan, saya tidak memiliki kesempatan. Hidup saya tampak hancur, dan saya percaya itu akan selalu seperti itu. Sampai suatu hari seseorang memberi saya sebuah buku dan berkata, jika Anda melakukan persis seperti yang ada di sini, Anda bisa memiliki semua yang Anda inginkan. Saya tidak mempercayainya, tetapi tahukah Anda apa yang saya pikirkan? Dia mempercayainya. Jadi, mengapa tidak mencoba? Dan itulah yang saya lakukan. Saya mulai mengubah cara berpikir saya. Saya berhenti melihat diri saya sebagai korban
dan mulai melihat diri saya sebagai seseorang yang dapat memilih. Dan disitulah metafora sungai ini muncul. Saya hanya berganti sisi. Saya berada di sisi yang menyeret saya ke bawah, dan saya memutuskan untuk mendayung ke sisi lain. Dan tahukah Anda, itu bukan keberuntungan, itu adalah keputusan. Sekarang, saya ingin Anda merenungkan di sisi mana Anda berada hari ini. Karena jika Anda berada di sisi yang salah, Anda sudah tahu hasilnya. Kekhawatiran, frustrasi, tagihan yang menumpuk, impian yang tertunda. Dan jika tidak ada yang berubah, seluruh hidup Anda akan terus seperti ini. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan kesulitan hari ini, tetapi membayangkan bagaimana keadaannya dalam 10 tahun jika tidak ada yang berubah. Tetapi ada sisi lain, sisi di mana arus bekerja untuk Anda, di mana ide-ide muncul, peluang muncul, uang mengalir, tampaknya ajaib tetapi tidak. Itu adalah pola pikir, karena kedua sisi sungai ini dibentuk oleh emosi. Emosi positif mengangkat Anda, emosi negatif menenggelamkan Anda. Sekarang katakan kepada saya, emosi apa yang telah Anda pupuk belakangan ini? Kekhawatiran, ketakutan, keraguan, atau kepercayaan diri, rasa syukur, kepastian. Saya tahu Anda mungkin berpikir, tapi bagaimana saya bisa merasa percaya diri jika semuanya berjalan salah? Dan saya mengerti Anda. Saya berpikir dengan cara yang sama. Tetapi saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya mulai berubah sebelum keadaan berubah. Saya mulai memikirkan kekayaan ketika saya masih bangkrut. Dan itulah yang membuat perbedaan. Jadi, inilah yang ingin saya lakukan. Selama 7 hari ke depan, mulailah hari Anda dengan berpikir ini. Saya memilih untuk berada di sisi kanan sungai. Ulangi itu pada diri Anda sendiri. Terlihat konyol? Tidak. Karena ketika Anda mulai menegaskan sesuatu, pikiran Anda mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Dan begitulah semuanya dimulai. Sekarang, bayangkan perasaan akhirnya merasakan arus yang menguntungkan Anda. Bayangkan bangun dan tahu bahwa setiap hari Anda semakin dekat dengan apa yang Anda inginkan. Ini bukan mimpi yang jauh. Ini adalah keputusan. Keputusan untuk mengubah sisi sungai tempat Anda berada. Dan itu dimulai hari ini. Segala sesuatu di alam semesta bekerja dengan hukum dan uang tidak terkecuali. Ada hukum yang mengatur berapa banyak yang Anda peroleh dan kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Itu adalah hukum kompensasi. Ketika saya menemukan ini, semuanya masuk akal. Karena sampai saat itu, saya percaya bahwa pendapatan saya ditentukan oleh atasan saya, perusahaan tempat saya bekerja, ekonomi, atau bahkan keberuntungan saya. Tetapi itu bukan salah satunya. Hukum kompensasi mengatakan bahwa jumlah uang yang Anda hasilkan akan berbanding lurus dengan 3 hal. Kebutuhan akan apa yang Anda lakukan, kemampuan Anda untuk melakukannya, dan kesulitan mengganti Anda. Sekarang, berhenti sejenak dan pikirkan ini. Dalam 3 poin mana Anda gagal? Karena mungkin yang pertama sudah terpecahkan. Jika Anda memiliki pekerjaan, ada kebutuhan akan apa yang Anda lakukan. Tetapi itu tidak cukup. Yang benar-benar penting adalah 2 faktor lainnya. Kemampuan Anda dan kesulitan mengganti Anda. Dan tahukah Anda apa kenyataannya? Kebanyakan orang tidak pernah memikirkan hal ini. Mereka percaya bahwa cukup untuk datang bekerja dan melakukan hal minimum untuk menghindari pemecatan. Tetapi saya akan terus terang, jika siapapun dapat melakukan apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah menghasilkan banyak uang. Sulit untuk mendengar ini, saya tahu, tetapi itu adalah kebenaran. Dan selama Anda terus menjadi orang yang mudah digantikan, Anda akan hidup berjuang untuk minimum. Saya belajar ini dengan cara yang sulit. Di awal karir saya tidak memiliki keterampilan khusus. Saya hanyalah satu dari banyak orang di kerumunan. Dan tebak apa? Saya dibayar seperti orang lain di kerumunan.
Suatu hari, saya memutuskan bahwa jika saya ingin mengubah hidup saya perlu menjadi sangat dibutuhkan. Saya perlu menjadi seseorang yang memberikan lebih banyak, tahu lebih banyak, dan berkinerja lebih baik. Dan itulah persis yang saya lakukan. Sekarang, katakan padaku, apa yang sudah kau lakukan untuk menjadi tak tergantikan? Karena jika kau hanya melakukan hal-hal dasar, kau sedang menggali kuburan stagnasi milikmu sendiri. Tidak ada keajaiban di sini. Ini bukan keberuntungan, ini adalah kompetensi. Semakin mahir kau dalam pekerjaanmu, akan semakin sulit bagi orang lain untuk menggantikanmu. Dan ini berlaku untuk bidang apapun. Mau contoh? Bayangkan atlet hebat, seniman hebat, pengusaha hebat. Mereka bukan hanya baik, mereka luar biasa. Itulah mengapa mereka menerima apa yang mereka terima. Sekarang, sebelum kau berpikir, tapi aku tidak terkenal, ini bukan untukku. Aku ingin mengingatkanmu bahwa hukum ini berlaku untuk semua orang. Kau tidak perlu menjadi bintang global, tetapi kau perlu menjadi bintang di bidangnya. Dan ini sesuatu yang ingin kutuliskan sekarang juga. Uang selalu mengalir ke arah keunggulan, selalu, tanpa pengecualian. Jadi, jika kau tidak tumbuh secara finansial, itu karena kau telah berhenti tumbuh secara pribadi. Sekarang, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang kulakukan yang bisa mengubah segalanya untukmu. Aku mengembangkan kebiasaan untuk sedikit meningkatkan diri setiap hari. Sedikit saja, bukan lompatan besar, bukan perubahan radikal sekaligus, hanya sedikit. Buku yang kubaca, kelas yang kuikuti, keterampilan yang kuasah, dan seiring waktu, itu membuatku menjadi orang yang benar-benar berbeda. Jadi inilah tantanganmu. Selama 90 hari ke depan, pilihlah keterampilan yang memiliki nilai pasar, sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuanmu dalam menghasilkan kekayaan, dan kerjakan setiap hari. Bahkan jika hanya selama 15 menit. Lakukan ini selama 90 hari, lalu beritahu aku apakah hidupmu tetap sama. Aku ragu. Karena hukum kompensasi itu jelas. Kau tidak perlu berjuang untuk uang. Kau perlu berjuang untuk menjadi lebih baik dalam apa yang kau lakukan. Dan ketika kau menjadi lebih baik, uang akan datang kepadamu. Selalu. Sekarang katakan padaku, apakah kau bersedia melakukan ini atau akankah kau terus mengeluh tentang hidup, berharap sesuatu akan berubah dengan sendirinya? Karena akan kukatakan ini, tidak ada yang akan berubah sampai kau berubah. Dan itu dimulai sekarang. Apakah kau ingin tahu mengapa 69% orang tidak pernah kaya? Karena mereka membuat kesalahan yang sama setiap hari. Mereka menukarkan waktu dengan uang. Itu adalah strategi M1. Dan izinkan aku mengatakan dengan sangat jelas, itu tidak pernah berhasil, dan tidak akan pernah berhasil. Mengapa? Karena waktu adalah sumber daya yang paling terbatas. Kau memiliki 24 jam dalam sehari. Aku memiliki 24 jam dalam sehari. Kita semua memilikinya. Jika kau mendasarkan pendapatanmu hanya pada waktu yang kau kerjakan, akan selalu ada batasan yang tidak dapat kau lewati. Aku percaya kebohongan ini untuk waktu yang lama. Aku menghabiskan bertahun-tahun berpikir bahwa solusinya adalah bekerja lebih lama, lembur, mengambil pekerjaan kedua. Dan tahukah kau apa hasilnya? Aku menjadi lebih lelah, lebih stres, dan tetap miskin. Berapa banyak orang yang kau kenal yang hidup persis seperti itu? Mereka bekerja sepanjang hari, pulang dengan kelelahan, dan masih belum mampu membayar semua tagihan mereka. Itulah mayoritas. Sekarang, aku ingin kau memikirkan ini. Jika kau terus menukarkan waktu dengan uang, apa yang akan terjadi padamu dalam 10 tahun? Akankah kau mendapatkan sedikit lebih banyak? Mungkin. Tetapi, akankah kau hidup lebih baik? Akankah kau memiliki kebebasan? Atau akankah kau semakin terperangkap, tanpa energi, tanpa kesehatan, dan tanpa waktu untuk menikmati apapun?
Karena jauh di lubuk hati, itulah yang terjadi pada mereka yang mengikuti jalan ini. Aku tahu ini sulit didengar, tetapi ini adalah kenyataan bagi 69% penduduk. Inilah jebakan yang membuat orang tetap berada dalam keadaan biasa-biasa saja. Dan bagian terburuknya adalah sistem mendorongnya. Mereka berkata, belajar untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, bekerja keras, lembur. Seolah-olah itu akan membawamu menuju kebebasan finansial. Tidak akan pernah. Dan ada detail lain yang hampir tidak ada yang perhatikan. Semakin kau bergantung pada waktumu, semakin rentan kau. Karena jika sesuatu terjadi, penyakit, PHK, kejadian tak terduga apapun, pendapatanmu akan hilang. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Gelombang yang kuat datang dan semuanya hancur. Jadi aku perlu kau mengerti ini. Hanya ada 3 strategi untuk menghasilkan uang. Yang pertama adalah M1, menukarkan waktu dengan uang. Ini adalah strategi mayoritas, dan ini adalah yang terburuk dari semuanya. Yang kedua adalah M2, berinvestasi uang untuk menghasilkan uang. Strategi yang bagus, tetapi hanya berhasil bagi mereka yang sudah memiliki modal, dan meskipun demikian, hal itu membutuhkan pengetahuan. Dan yang ketiga, yang kusebut M3, adalah satu-satunya yang benar-benar mengarah pada kebebasan, menciptakan banyak sumber pendapatan. Sekarang katakan padaku, di antara ketiganya, mana yang kau ikuti? Karena jika kau berada di yang pertama, saatnya untuk keluar sekarang juga. Bukan besok, bukan setahun dari sekarang juga. Karena setiap hari kau terjebak dalam model ini, kau menjual aset paling berharga yang kau miliki, waktumu, dengan harga yang tidak akan pernah mencerminkan nilaimu yang sebenarnya. Ketika aku mengerti ini, hidupku berubah. Aku menemukan bahwa orang-orang terkaya di dunia tidak bekerja lebih lama dari dirimu. Bahkan, banyak yang bekerja lebih sedikit. Perbedaannya adalah mereka tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Mereka melipat gandakan waktu mereka melalui sistem, kemitraan, bisnis yang terus menghasilkan uang bahkan ketika mereka tidur. Dan ini pertanyaan yang ingin kubawa untukmu sepanjang hari ini. Bagaimana aku bisa menghasilkan uang saat aku tidur? Terdengar gila. Aku juga begitu berpikir. Tetapi hari ini itu adalah aturannya. Dengan internet, dengan bisnis digital, dengan ekonomi global, tidak pernah semudah ini untuk menciptakan banyak aliran pendapatan. Satu-satunya hal yang hilang bagi kebanyakan orang adalah keputusan. Sekarang aku ingin kau melakukan latihan sederhana. Ambil selembar kertas dan tuliskan 3 ide yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan untukmu tanpa bergantung pada lebih banyak jam kerja. Tidak perlu sempurna. Kau tidak perlu mengetahui semua detailnya sekarang. Cukup tulis. Karena perubahan dimulai ketika kau berhenti menerima strategi lama dan memutuskan untuk berpikir berbeda. Akan kuberitahu sesuatu yang mungkin mengejutkanmu. 1% dari populasi menggunakan strategi M3 dan mendapatkan 96% dari semua uang di dunia. Bukan karena mereka lebih pintar, beberapa bahkan tidak. Itu karena mereka memahami cara kerja permainan ini. Mereka tidak menjual waktu. Mereka menciptakan sistem. Jadi, aku bertanya kepadamu, akankah kau terus menjual satu-satunya sumber daya yang tidak dapat kau peroleh kembali, waktumu? Atau akankah kau mulai menciptakan sesuatu yang berfungsi bahkan ketika kau tidak bekerja? Keputusan itu adalah garis yang memisahkan mereka yang terus mengeluh tentang gaji mereka dan mereka yang mencapai kebebasan. Dan kabar baiknya adalah kau dapat memulai hari ini. Kau tidak perlu berhenti dari semuanya. Kau tidak perlu mengambil risiko yang tidak masuk akal. Mulailah dari yang kecil, tetapi mulailah.
Karena semakin cepat kau keluar dari strategi M1, semakin cepat kau akan pindah ke 4% yang benar-benar memahami cara kerja kekayaan. Sekarang katakan padaku, apakah kau siap untuk memutuskan rantai ini dan berhenti menukar hidup dengan uang? Karena pilihan ada di tanganmu. Selalu begitu, lihatlah sekelilingmu. Dunia telah berubah sepenuhnya. Tetapi tahukah kau apa masalahnya? Kebanyakan orang masih berpikir seolah-olah mereka hidup 50 tahun yang lalu. Mereka terus mengikuti buku manual yang sudah ketinggalan zaman. Buku manual yang mengatakan, belajar, dapatkan pekerjaan yang bagus, bekerja keras, pensiun, dan hidup bahagia selamanya. Tetapi itu tidak ada lagi. Itu tidak bekerja dengan baik sebelumnya, dan hari ini itu tidak mungkin. Ingin pemeriksaan kenyataan? Beberapa dekade lalu, satu orang dapat menghidupi seluruh keluarga dengan satu gaji. Hari ini, berapa banyak keluarga yang kau kenal yang membutuhkan 2 orang yang bekerja dan meskipun demikian, hampir tidak mampu membayar tagihan mereka. Dan tahukah kau mengapa? Karena mereka memainkan permainan yang tidak ada lagi. Alvin Toffler mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Orang-orang buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak dapat membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak dapat belajar, melupakan, dan belajar kembali. Dan itu benar-benar brutal. Karena semua yang telah kau pelajari tentang uang, karier, keamanan sama sekali tidak berlaku lagi. Dan jika kau tidak melupakan keyakinan lama itu dan mempelajari aturan baru, kau akan tertinggal. Sekarang berhenti dan pikirkan bersamaku. Berapa banyak hal yang telah berubah dalam 20 tahun terakhir? Ingat ketika belum ada internet, ketika ponsel adalah barang mewah, ketika tidak ada yang membicarakan media sosial. Hari ini, orang-orang menghasilkan jutaan dengan sesuatu yang bahkan belum ada beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, mayoritas terus berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan duduk di belakang meja, bekerja 8 jam sehari, dan menunggu pembayaran di akhir bulan. Itu bukan hanya ketinggalan zaman, itu berbahaya. Tahukah kau mengapa? Karena dunia tidak menjadi lebih stabil, tetapi berubah lebih cepat dari sebelumnya. Seluruh profesi menghilang. Perusahaan yang merupakan raksasa 10 tahun yang lalu tidak ada lagi. Dan yang lain, yang muncul entah dari mana, mendominasi pasar. Mau contoh? Perusahaan taksi mendominasi jalanan selama beberapa dekade. Kemudian datang Uber dan mengubah semuanya. Hotel adalah standar untuk penginapan. Kemudian Airbnb muncul. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengubah sektor, tetapi mereka menghancurkan model bisnis lama. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang kau lakukan untuk beradaptasi? Karena jika kau terus memainkan permainan yang sama dengan yang dimainkan orang tuamu, kau akan kalah. Dan itu bukan karena kau tidak cerdas, tetapi karena kau belum memahami aturan baru. Dunia sedang berubah, dan mereka yang tidak berubah bersamanya akan ditelan. Dan tahukah kau apa aturan barunya? Fleksibilitas, pembelajaran berkelanjutan, dan banyak sumber pendapatan. Tidak ada lagi pembicaraan tentang bergantung pada satu pekerjaan seumur hidup. Itu adalah hukuman ketidakamanan. Jika kau tidak menciptakan keterampilan baru, jika kau tidak mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan, kau sedang membahayakan diri sendiri. Dan ini adalah kejutan yang mungkin tidak ingin kau dengar. Kesempatan tidak pernah sebesar sekarang ini. Tidak pernah. Hari ini, siapapun yang memiliki ponsel dan internet memiliki lebih banyak sumber daya di ujung jari mereka daripada perusahaan besar di masa lalu. Kau dapat menjalankan bisnis dari kamar tidurmu, menjual kepada orang-orang di seluruh dunia, menciptakan sesuatu yang menghasilkan uang saat kau tidur. Tetapi kebanyakan orang tidak melakukannya. Mengapa?
karena mereka terjebak dalam pola pikir yang sudah ketinggalan zaman. Mereka berpikir, ini bukan untukku, aku tidak mengerti hal-hal ini, aku akan tetap dengan pekerjaanku. Itu lebih aman. Lebih aman? Katakan padaku, berapa banyak orang yang kau kenal yang telah di-PHK dalam semalam tanpa peringatan, tanpa plan B? Apakah itu keamanan? Sebenarnya, dunia tidak pernah sepenuh ini dengan kemungkinan, tetapi dunia tidak pernah menghukum mereka yang berdiam diri sekeras ini. Anda punya pilihan, berpegang teguh pada masa lalu, atau mempelajari aturan baru dan merebut apa yang ada di hadapan Anda. Sekarang jawab saya, berapa banyak hidup Anda yang masih terjebak dalam model lama? Seberapa besar Anda masih percaya bahwa Anda membutuhkan 40 tahun kerja keras untuk memiliki kebebasan? Karena jika itu keyakinan Anda akan hidup dan mati bekerja untuk memenuhi impian orang lain. Saya ingin Anda merenungkan ini hari ini. Ambil selembar kertas dan tulis, apa yang perlu saya lupakan untuk mengubah kehidupan finansial saya? Pertanyaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi dapat membuka pintu yang tidak dapat Anda bayangkan. Karena untuk merangkul hal baru, Anda harus terlebih dahulu melepaskan hal lama. Dunia telah berubah. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda? Saya ingat hari di mana semuanya berubah bagi saya. Saya bangkrut, tanpa prospek, tidak berpendidikan, dan tanpa rencana masa depan. Saya menghasilkan $4.000 setahun dan berhutang $6.000. Jika saya menggunakan setiap sen yang saya hasilkan, dibutuhkan 18 bulan untuk melunasi hutang saya. Yang sebenarnya, saya tersesat. Dan pada saat itu, merasa putus asa, seseorang memberikan saya sebuah buku. Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Saya tidak akan pernah melupakan kata-kata yang saya dengar bersama buku itu. Jika Anda melakukan persis seperti yang tertulis di sini, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Tahukah Anda apa yang saya pikirkan? Itu tidak mungkin. Tetapi jauh di lubuk hati, saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Jadi saya melakukannya. Saya tidak percaya 100%, tetapi saya percaya dia mempercayainya. Dan itu sudah cukup untuk memulai. Saya mulai mempelajari buku itu seolah-olah hidup saya bergantung padanya. Dan memang begitu, saya membaca setiap kata, menggarisbawahi, menulis, dan yang terpenting saya mulai menerapkannya. Dan saat itulah saya menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kekayaan dimulai dari pikiran. Ini bukan usaha fisik, bukan keberuntungan, bukan kesempatan eksternal. Itu ada di dalam diri Anda. Dan saya mulai melakukan sesuatu yang tampak sangat gila pada saat itu. Saya membayangkan diri saya kaya sementara saya masih miskin. Saya mulai merasa seolah-olah saya telah mencapai apa yang saya inginkan, bahkan tanpa memiliki apapun. Saya mengulang pada diri sendiri setiap hari, saya makmur. Uang mengalir kepada saya dengan mudah. Anda mungkin berpikir, itu hanya pembicaraan positif. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi. Pikiran saya mulai berubah. Saya mulai melihat peluang di mana sebelumnya saya hanya melihat masalah. Saya mulai membuat keputusan yang berbeda, dan dalam waktu kurang dari setahun, saya berubah dari bangkrut menjadi menghasilkan $15.000 sebulan. Dalam 1 bulan, saya menghasilkan apa yang dulu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sekarang jawab saya, apa yang akan terjadi jika saya tidak mengambil langkah pertama itu? Saya mungkin akan berada di tempat yang sama, mengeluh tentang hidup, percaya bahwa keberuntungan tidak pernah mengetuk pintu saya, tetapi saya memutuskan untuk berubah. Dan itulah perbedaan antara mereka yang mencapai dan mereka yang hanya bermimpi. Sebenarnya, hidup akan selalu memberi Anda 2 pilihan. Tetap di tempat Anda berada, atau mengambil langkah pertama menuju apa yang Anda inginkan. Kebanyakan orang memilih untuk tetap tinggal.
Karena takut, ragu, percaya bahwa mereka tidak mampu, tetapi saya akan memberitahu Anda, Anda mampu. Jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Anda hanya perlu memutuskan, dan saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat ampuh. Selama 7 hari ke depan, tulis kalimat ini 10 kali sehari. Saya memiliki banyak sumber pendapatan, dan uang mengalir kepada saya dengan mudah dan berlimpah. Jangan hanya menulisnya, rasakan. Bayangkan seperti apa rasanya memiliki itu. Rasakan rasa syukur seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Dan kemudian beritahu saya jika ini tidak mulai mengubah cara berpikir dan bertindak Anda. Karena saya dapat menjamin satu hal, ketika Anda mengubah pikiran Anda, dunia eksternal Anda berubah. Selalu. Itulah rahasia yang mengubah hidup saya, dan itu dapat mengubah hidup Anda juga. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk memutuskan hari ini? Jika ada satu hal yang ingin saya ambil dari ini, itu adalah ini. Perubahan dimulai dari dalam pikiran Anda. Tidak ada yang berubah di luar sampai Anda berubah di dalam. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda perlu memutuskan hari ini bahwa Anda tidak akan lagi menerima hasil yang sama seperti kemarin. Inilah kunci yang membuka semua pintu. Sekarang, jika Anda benar-benar ingin mengambil langkah selanjutnya, video berikutnya yang muncul di sana tepat untuk Anda. Di dalamnya, Anda akan naik 1 langkah lagi dalam evolusi Anda untuk menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Terima kasih telah berada di sini bersama saya dan sampai jumpa di video berikutnya.